Apakah nampak slide ini, Bapak Ibu? Ya, nampak. Oke, baik. Baik, kita akan mulai. Jadi kita sedang membicarakan sebuah topik yang saya berikan istilah triple seven. Kenapa? Karena serba tujuh, ya. Yang pertama adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Kita masuk kepada slide selanjutnya, yaitu pokok bahasan kita. Meliputi pendahuluan, lalu siapa pembuka meterai, kapan meterai dibuka, pembahasan 7 meterai versi GPDI atau penganut post tribulasi, dan kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tapi saya gabungkan saja sampai dengan selesainya triple seven yang ketiga, yaitu tentang 7 penumpahan cawan murka. Baik, kita masuk kepada pendahuluan. Pembukaan meterai adalah peristiwa yang sangat penting dalam periode akhir zaman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode pembukaan meterai nampak terlihat peristiwa biasa dan umum, namun berbeda dalam kualitas. Kita nanti akan temukan di situ ada kuda yang warnanya merah padam, dan itu menunjuk kepada peperangan. Di zaman dulu pun sudah ada. Di zaman perjanjian lama pun juga sudah ada perang. Tetapi perang dalam pembukaan meterai, meskipun peristiwanya umum, kualitasnya lebih hebat daripada yang bukan pembukaan meterai. Dari zaman dulu sudah ada kelaparan, sudah ada sampar, sudah ada gempa bumi. Tetapi ketika peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan itu adalah bagian dari pembukaan meterai, maka secara kualitas lebih tinggi dari peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama. Nah, untuk mengawali pembahasan memang perlu sekilas kita melihat peta zaman. GPDI sebagai penganut post-tribulasi berpandangan bahwa meterai itu sudah dibuka di awal zaman Roh Kudus, yang lingkaran biru itu. Ya, jadi startingnya adalah di awal, dari lingkaran yang berwarna biru, meterai yang pertama, sampai dengan meterai yang keenam itu dibuka. Dan pembukaan meterai ini ternyata bergerak terus menuju puncak. Ya. Lalu kemudian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang 7 meterai yang dibuka ini, maka kita harus tahu dulu siapa pembuka meterai itu. Karena ini adalah peristiwa yang umum tapi berkualitas tinggi, maka kita perlu tahu siapa pembuka meterainya. Namanya saja meterai, jadi ini adalah gulungan yang bermeterai 7. Nah, ada yang berpendapat bahwa ini ada 7 gulungan. Gulungan 1 dikasih meterai 1, gulungan kedua dikasih meterai kedua, gulungan 3 dikasih meterai yang ketiga. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan gulungannya cuma 1. Namun ketika dibuka ada 7 meterai. Kalau mau melihat meterai pertama harus dibuka dulu segel yang pertama. Setelah kemudian selesai akan masuk kepada isi dari meterai kedua, maka harus dibuka dulu meterai yang kedua. Jadi buat saya nggak ada masalah mau pendapat 7 gulungan dengan 7 meterai atau 1 gulungan dengan 7 meterai, nggak ada masalah. Sama saja, yang penting isi dari meterai itu. Nah, pembukanya ini adalah tentu orang atau pribadi yang punya otoritas karena membuka segel, membuka meterai. Seperti kalau kita lihat ada rumah yang dikasih polis line, maka yang bisa membuka polis line itu adalah yang punya kewenangan. Ya. Nah, kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 7, di situ ada orang-orang yang merasa resah, merasa sedih. Kenapa? Karena sepertinya nggak ada yang mampu yang bisa membuka meterai itu.
Ya, saya baca dulu pasal 5 Wahyu ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Nah, saya lebih berpegang kepada sebuah gulungan kitab, meskipun sebuah ini bisa saja di dalamnya ada gulungan-gulungan lagi. Itulah pendapat tadi. Ada 7 gulungan yang digulung jadi satu. Ya. Suatu aktivitas Ya. Mohon di mute dulu. Ya, baik. Sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Orang yang dimaksud di sini yang merasa sedih, risau, adalah Rasul Yohanes sendiri yang mendapatkan penglihatan. Dan dari ayat-ayat yang sudah saya baca tadi, kita mendapatkan informasi bahwa yang punya otoritas, yang mampu membuka ketujuh meterai itu adalah singa dari Yehuda, Tunas Daud. Nah, kalau kita mundur jauh di kitab Kejadian 49 ayat 9, ucapan nubuat Yakub kepada 12 anaknya, salah satunya adalah kepada anaknya yang bernama Yehuda, yang mengatakan bahwa tongkat kerajaan itu ada di tangan Yehuda. Lalu kemudian kalau kita ikuti terus kitab-kitab di Perjanjian Lama, maka raja yang sangat terkenal dan fenomenal pada waktu itu adalah Raja Daud. Dan kemudian kalau kita lihat silsilah di dalam Injil Matius, ternyata Raja Daud ini terus menurunkan keturunannya hingga sampai kepada Yesus. Dan dia disebut sebagai keturunan Daud, Tunas Daud. Lalu kemudian diistilahkan juga sebagai anak domba Allah. Siapakah anak domba Allah itu? Ya, itu ada di Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, dari poin yang pertama ini kita bisa mengambil kesimpulan singa dari Yehuda, Tunas Daud, anak domba Allah adalah Yesus. Lalu kemudian, kalau kita membaca terus ayat tadi, mengatakan bahwa jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Nah, ciri berikutnya, si pembuka meterai adalah yang telah menang. Siapa yang telah menang yang dimaksud? Dia adalah Yesus Kristus. Menang dari apa? Yang pertama dari kuasa dosa ketika dia mati di atas kayu salib. Yang kedua adalah menang atas kuasa maut atau kuasa kematian pada saat kebangkitannya. Jadi pribadi Yesus memenuhi kriteria 3 gelar itu, singa dari Yehuda, Tunas Daud, anak domba Allah. Yesus Kristus juga memenuhi kriteria yang telah menang. Dia menang atas kuasa dosa dan dia menang atas kuasa kematian. Ya, kita lanjut. Kapan meterai mulai dibuka? GPDI menganut aliran post-tribulasi. Kedatangan Kristus setelah masa aniaya antikris, dan tribulasi itu bukan hanya aniaya antikris, tetapi juga penghukuman-penghukuman Tuhan yang mendatangkan sengsara. Ya, jadi penghukuman-penghukuman Tuhan melalui peniupan sangkakala, penumpahan cawan murka, itu semua disebut sebagai tribulasi, masa kesengsaraan besar, great tribulasi. Sehingga meterai ini telah dibuka sebelum masa antikris.
Jadi kita sebagai warga GPDI, kita berpegang kepada pandangan ini bahwa meterai itu sudah dibuka sebelum masa antikris. Tepatnya kapan? Pasca Yesus naik ke sorga. Pasca dia menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Ya, jadi ketika atau setelah dia naik ke sorga, Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan sekitar tahun 80-an Masehi bahwa Yesus Kristus yang punya otoritas untuk membuka meterai dan satu persatu meterai itu dibuka. Pembukaan 6 meterai itu telah selesai. Ya, meterai 1 sampai meterai yang ke-6 itu kita yakini sudah dibuka. Namun semua peristiwa itu sedang menuju kepada puncaknya. Apa saja meterai 1 sampai meterai 6? Nanti kita akan lihat satu persatu. Khusus meterai yang ke-7 tentang pernikahan gereja, lalu juga di situ ada peniupan 7 sangkakala. Itu memang masih kita tunggu. Jadi, meskipun GPDI berpendapat bahwa meterai-meterai sudah dibuka, tapi terbatas hanya sampai meterai ke-6 saja. Meterai yang ke-7 belum dibuka, karena di dalamnya ada pernikahan Kristus dengan gerejanya dan peniupan 7 sangkakala. Kita lanjut. Kita akan masuk kepada pembahasan 7 meterai versi GPDI. Pembukaan meterai merupakan pertanda akhir zaman yang sangat penting karena semua peristiwa, fenomena di dunia ini adalah bagian dari peristiwa dalam pembukaan meterai. Ada perbedaan penafsiran dengan aliran lain. Namun lebih banyak persamaannya sehingga perbedaan itu tidak perlu dipertentangkan ya. Tadi saya sudah singgung ini. Baik, kita akan masuk kepada meterai yang pertama. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2. Dengan banyaknya materi pada malam hari ini yang saya tampilkan ini baru PowerPoint yang pertama. Nanti ada PowerPoint yang kedua, yaitu Triple Seven bagian kedua. Maka saya tidak akan membaca setiap ayat yang saya munculkan. Ketika saya pandang penting untuk saya membaca ayat, maka saya akan baca untuk lebih mempersingkat waktu. Baik, kita akan mulai dengan membahas meterai yang pertama. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2, meterai yang pertama adalah kuda putih. Warna putih di sini berkonotasi positif. Ya, berkonotasi positif. Nah, ketika kita melihat bahwa kuda putih ini berkonotasi positif, maka arti atau meterai ini pasti menunjuk kepada hal-hal yang positif juga. Coba saudara bisa bandingkan dengan kuda putih yang ada di Wahyu 19 ayat 1. Sama-sama, di situ muncul tentang kuda putih. Ada penunggangnya juga. Kalau di Wahyu 19 ayat 1, itu konotasinya positif. Karena putih itu suci. Dan yang menunggangi adalah Yesus. Nah, kalau kuda putih di pasal 6 ayat 1 sampai 2, kita tidak mendapatkan kejelasan siapa yang menunggangi, tetapi karena warnanya putih, maka GPDI berpandangan bahwa ini berkonotasi positif. Lalu apa arti dari meterai yang pertama ini? Saya pribadi lebih kepada pergerakan penginjilan dengan penyertaan Roh Kudus. Jadi meterai ini sudah dibuka. Bahkan sudah dibuka sebelum Yohanes mendapatkan penglihatan. Karena penginjilan dengan penyertaan Roh Kudus itu terjadi di sekitaran tahun 40 Masehi. Sementara Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos itu sekitar tahun 80. Oleh karena itu dia mendapatkan penglihatan secara utuh bahwa meterai-meterai itu dibuka di hadapannya. Tetapi kalau ada penafsiran lain bahwa kuda putih itu adalah Yesus Kristus, silakan. Tapi buat saya kuda putih ini adalah pergerakan penginjilan.
Tidak mungkin kuda putih adalah Yesus, karena yang membuka meterai sendiri adalah Yesus. Dan Yesus ada di sorga. Kisah Rasul berkata, Yesus harus tetap berada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Sampai saatnya nanti dia datang. Nah, konteks meterai ini adalah di bumi, khususnya untuk meterai 1 sampai meterai 6. Meterai 7, yang pernikahan Yesus dan gereja, itu tidak di bumi. Ya, jadi buat saya bukan Yesus kuda putih itu, tetapi penginjilan dengan penyertaan Roh Kudus. Karena penunggang dari kuda putih ini meraih kemenangan. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa penginjilan di awal-awal lahirnya gereja terlihat sekali di situ keberhasilannya. Ya, jadi penginjilan pada waktu itu sukses. Khotbah Petrus saja bisa membuat banyak orang membuka hati dan kemudian bertobat. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan timnya menghasilkan banyak sidang yang dibuka, menghasilkan banyak jiwa yang dimenangkan. Jadi inilah pengertian dari meterai yang pertama. Ya. Jadi sudah dibuka saat pencurahan Roh Kudus dan bergerak terus sampai hari ini, bahkan sampai menjelang Kristus datang. Karena di Matius 24 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa penginjilan itu harus terus terjadi sampai ke seluruh bumi. Menggenapi amanat agung Yesus Kristus. Bagi GPDI, kuda putih bukan antikris. Karena antikris baru muncul setelah ke-7 meterai dibuka. Ya, kita lanjut meterai yang kedua. Kuda merah padang. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Hal ini menunjuk kepada peperangan dengan skala yang semakin besar dan luas. Dengan korban jiwa yang sangat banyak. Kita bisa melihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Saudara. Jauh sebelumnya kita melihat tentang Perang Salib. Jauh sebelumnya juga kita melihat bahwa antar kekaisaran, antar kerajaan, ya di masa awal-awal gereja itu juga saling berperang. Nah, kita bisa melihat di situ pasca Yesus naik ke sorga, pembukaan meterai kedua, maka perangnya ini skalanya skala yang hebat. Hingga sampai hari ini. Peperangan dalam pembukaan meterai ini menunjukkan peran iblis yang hebat. Menjelang hari penghukumannya, iblis digambarkan seperti naga merah padam. Jadi warna merah dalam kuda merah padam ini berkonotasi perang, garang, rakus, haus kekuasaan, haus pengaruh. Ya, dan nanti puncaknya sampai kepada perang Armageddon. Kalau saudara boleh perhatikan di dunia ini, semua nuansanya perang, nuansanya rivalitas, nuansanya itu persaingan. Di sekolah saja, tanpa disadari, kita sudah dikondisikan untuk rival, untuk rivalitas, untuk bersaing. Anak-anak berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik, berprestasi. Lomba-lomba juga sama, di dalamnya ada rivalitas. Bisnis, dagang juga sama. Ya. Politik juga sama. Pasti selalu ada rivalitas di situ. Kalau yang nggak dewasa, kalau calonnya kalah, ngamuk, marah, demo, merusak. Ya. Jadi hawa, udara, atmosfernya itu rivalitas terus, gitu. Dan memang puncaknya nanti sampai kepada Armageddon. Bahkan kalau kita lihat sekarang di politik global, wah mengerikan, saudara. Ya, saya kalau ikuti terus berita, wah ini. Ya. Jadi kuartet ini, negara kuartet ini selalu mau menunjukkan kekuatannya, ya. Iran, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Ya, selalu ingin menunjukkan kekuatannya. Latihan militer bersama, kerjasama yang erat antar keempat negara ini. Ya, lalu kemudian musuhnya siapa? Ya, Amerika, Israel, Inggris. Ya, itu selalu seperti itu. Walaupun kemarin Korea Utara sempat
berdamai dengan Amerika ketika masa Donald Trump. Tapi sekarang sudah agak renggang lagi. Dan ini kesananya akan seperti itu. Saya lihat di Cina, Laut Cina Selatan, itu untuk rebutan banyak negara di situ. Ya, termasuk Indonesia juga mau nggak mau terlibat di situ. Nah, oleh karena itu, Perang Dunia Ketiga sepertinya bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Perang Dunia Ketiga itu sesuatu yang mungkin. Ya, oleh karenanya, ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya tetap berdoa, tetapi dengan sebuah pengetahuan bahwa perang ini skalanya semakin luas dan kualitasnya akan semakin naik atau memuncak. Materai yang ketiga, Wahyu 6 ayat 5-6, yaitu kuda hitam dan penunggangnya. Ini menunjuk kepada kelaparan, bencana, dan penderitaan yang hebat yang melanda bumi. Saya katakan tadi kelaparan sudah ada dari zaman Perjanjian Lama. Tapi khusus tentang peristiwa yang ada di dalam pembukaan meterai ini, skalanya luas dan kualitasnya hebat. Dalam sejarah dunia, khususnya awal Masehi hingga sekarang, banyak sekali berita mengenai bencana, mengenai kelaparan yang mendatangkan penderitaan hebat. Tahun 1930 misalnya, kelaparan di Rusia dengan 5 juta korban jiwa, kelaparan di Ethiopia, Somalia, dan sebagainya. Melihat kondisi bumi yang semakin rusak, maka potensi kelaparan hebat akan semakin nyata. Saudara, sekarang tanah-tanah sudah beralih fungsi menjadi bangunan, menjadi gedung, ya, beralih fungsi sehingga untuk menanam saja sudah susah, sehingga produksi pangan juga menurun. Diciptakanlah makanan-makanan dari kimia, diciptakanlah makanan-makanan yang instan, makanan-makanan tiruan, ya. Nanti orang akan berusaha membuat makanan-makanan tiruan. Dengan mudahnya orang membuat beras, tapi beras tiruan dari bahan-bahan kimia. Dan itu nantinya akan menjadi masif karena lahan semakin sempit. Ya, jadi bumi sudah nggak bisa lagi berproduksi banyak, dan itu juga akan membuat kelaparan terjadi semakin hebat. Ya, bahan makanan semakin menipis, produksi terbatas, ya, sering gagal panen, anomali cuaca, ya diprediksi ini hujan kok panas, panas kok hujan, diprediksi hujannya nggak banyak tapi kok banyak, baru saja nanam tahu-tahu sudah kebanjiran. Jadi sering kali gagal panen di situ. Ya, belum lagi dari hama, ya dari gangguan-gangguan yang lain. Daerah-daerah yang tadinya dikatakan lumbung gandum alami krisis, alami paceklik. Bahkan nantinya jenis makanan yang berkualitas rendah itu harganya mahal. Jelai itu kualitas gandum yang nomor 2 atau nomor 3 itu harganya mahal. Nah, kalau begitu gandumnya juga sangat mahal. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Saudara, di tempat kami beras masih sekitar 9.000, 10.000, kualitas yang agak bagus 11-12.000. Karena pupuknya masih disubsidi. Ya, lalu kemudian biaya buruh di sini, ya, buruh sawah, buruh garap, buruh untuk memanen, ya, derep orang Projo bilang itu masih rendah. Jadi beras masih bisa dijual harga-harga segitu. Tapi coba kalau pupuk tidak disubsidi, pasti akan melonjak, akan tinggi, dan semuanya juga akan naik. Nah, jadi saudara, kalau kita mau perhatikan sekarang ini, memang cenderungnya akan semakin naik. Nah, tapi puncaknya itu kapan, kita tidak tahu. Yang jelas, kesananya akan semakin menggila ini harga-harga untuk masalah bahan makanan. Ya, tidak pernah saya dengar kalau bahan makanan itu sudah naik, lalu turun seperti sedia kala itu sepertinya sulit. Ya, sulit. Yang ada ya turun sedikit nanti naik lagi. Ya, itulah yang disoroti di meterai yang ketiga, tentang bencana dan juga tentang kelaparan. Meterai yang keempat, kuda hijau kuning. Ini adalah warna pucat, ya, abu-abu, ya, warna campuran. Ini warna pucat, menakutkan. Warna penyakit kusta, bangkai busuk, warna kematian.
warna penyakit sampar yang mengakibatkan kematian. Nama penunggangnya adalah maut yang menjelajah seluruh bumi. Meterai ini adalah bentuk penghukuman terhadap dosa-dosa yang dilakukan manusia melalui bencana sakit, penyakit, perang, dan sebagainya. Penunggang yang bernama maut ini mirip dengan fenomena Tuhan yang menjelajah seluruh Mesir dalam tulah yang ke-10. Nah, kemarin kita sudah belajar tanda-tanda akhir zaman. Saya katakan bahwa meterai ini juga termasuk bagian dari tanda-tanda zaman. Tetapi meterai yang dimaksud yang sedang kita bahas malam hari ini, itu adalah sebuah tanda yang kualitasnya sangat tinggi. Sebuah tanda yang menunjukkan sangat dekat sekali dengan kedatangan Tuhan. Tadi saya mengajar di SDT Cianjur, lalu saya sampaikan kepada mereka, kiamat itu sebenarnya sudah terjadi. Jangan dibilang kiamat nggak terjadi. Kiamat atau hari Tuhan itu sudah terjadi. Nah, hari Tuhan itu bukan satu peristiwa. Hari Tuhan itu rangkaian peristiwa-peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa-peristiwa itu di dalamnya adalah pembukaan meterai. Jadi sebenarnya kiamat, hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan, itu sudah terjadi. Puncaknya memang yang belum terjadi. Nah, pembukaan meterai ini menunjuk kepada tanda yang sangat dekat sekali dengan puncaknya. Khususnya mengenai sakit penyakit, bencana, perang yang sudah saya singgung tadi. Kalau meterai ketiga tekanannya di kelaparan dan bencana, kalau meterai yang keempat tekanannya adalah di sakit penyakit. Perang lebih kepada meterai yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan tentang sakit penyakit, saudara, selalu setiap tahun, setiap dekade, 10 tahun ya, atau mungkin setiap abad, selalu saja ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selalu saja ada penyakit yang belum ketemu obatnya. Kalau nanti ketemu, akan ada muncul lagi penyakit yang tidak bisa yang belum diketemukan obatnya. Selalu seperti itu dan makan jiwa. Ya, ada orang-orang yang mati karena penyakit itu. Karena ada hijau kuning dengan penunggang yang bernama maut yang menjelajah seluruh bumi sehingga terjadilah kematian-kematian karena sakit penyakit. Dan ini bisa menimpa siapapun, termasuk orang-orang percaya. Ya, anak-anak Tuhan bisa kena. Jadi jangan kita berpikir bahwa ini adalah untuk orang-orang di luar Kristus saja. Anak-anak Tuhan pun juga bisa terkena dari wabah sampar dari sakit penyakit ini. Karena anak-anak Tuhan kan tinggalnya di bumi. Jadi tetap saja masih bisa kena. Nah, penunggang yang bernama maut ini kan mirip dengan tulah yang ke-10. Dan kalau kita belajar tentang tulah yang ke-10, orang Israel yang tinggal di Goshen juga bisa kena. Tulah 1 sampai tulah 9, Goshen nggak kena. Ya, sampai dengan gelap gulita 3 hari 3 malam, Goshen nggak kena, saudara. Tetapi begitu tulah yang ke-10, malaikat maut yang menjelajahi Mesir, Goshen juga kena. Nah, jadi anak-anak Tuhan pun juga bisa kena dampak dari pembukaan meterai yang keempat ini. Baik, kita berpindah ke meterai yang kelima. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Aniaya dan kematian. Referensinya ada di Matius 24 ayat 9 sampai 13. Istilah di bawah mezbah menunjuk kepada korban yang dilakukan para imam di bait suci. Mereka menyembelih hewan di bawah mezbah dan darahnya mengalir melalui saluran dan dibuang ke sungai Kidron. Menunjuk kepada para martir yang diawali oleh Stefanus dan berlangsung terus hingga penghujung zaman, khususnya masa antikris. Jadi meterai yang kelima ini lebih fokus, lebih khusus tentang aniaya yang dialami oleh para syahid, para martir yang sudah ini hanya
kemudian teror bom yang menyebabkan banyak korban dari banyak orang percaya. Ini sebagai penggenapan dari pembukaan meterai yang di Inggris. Kita berpindah ke meterai yang ke-6. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, kain kabung ya, hitam. Bulan menjadi darah. Panas yang begitu hebat membuat warna matahari dan bulan seperti itu. Dan terjadi kegelapan di seluruh bumi pada puncak meterai ini. Memang saudara, meterai yang ke-6 ini sudah dibuka, tetapi akan menuju puncak. Kalau saudara melihat di Google tentang gempa bumi hebat, baik gempa vulkanik, gempa tektonik, tsunami yang terjadi di dunia, ya itu sudah banyak data informasi bahwa gempa-gempa bumi itu hebat, dahsyat. Dilihat dari skup wilayah yang kena, luas wilayah yang kena. Dilihat dari banyaknya korban jiwa. Itu benar-benar menunjukkan gempa bumi yang dahsyat. Dan nanti di akhir zaman akan lebih dari itu. Salah satunya adalah fenomena benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan di hari yang keempat. Panasnya akan memuncak, lalu kemudian warnanya akan hitam, bulan yang memantulkan cahaya matahari akan menjadi merah, merah darah. Dan inilah puncak dari pembukaan meterai yang ke-6. Panasnya begitu hebat. Nah, kalau kita rasakan hari-hari ini, itu beda sekali dengan 10-15 tahun yang lalu. Waktu saya masih SMP, saya ke Bandung, diajak orang tua, diajak family, wah masih sangat dingin dulu di Bandung. Tapi sekarang sudah beda, hanya Bandung daerah tertentu yang masih dingin. 2005 saya mengajar di Cianjur, kalau tidur masih pakai selimut. Sekarang kamar-kamar dosen semua ada AC-nya. Ya, jadi Cianjur sudah tidak lagi dingin, tetapi sudah cenderung panas. Dan ini semua akan menuju kepada puncak ini, bahwa terjadi fenomena hawa yang akan semakin panas dan semakin panas. Dan sudah dibuka, tetapi menuju kepada puncaknya. Menyusutnya permukaan bumi, pergeseran tanah, gunung meletus, tsunami, likuifasi, dan sebagainya. Ini semua sudah terjadi dan terus menuju puncak. Ya, lalu kemudian kita berpindah ke meterai yang ke-7. Wahyu 8 ayat 1. Sorga menjadi senyap selama 30 menit. GPDI berpandangan bahwa peristiwa sorga yang senyap selama 30 menit ini, karena di dalamnya terjadi pernikahan secara rohani antara Kristus dan gerejanya. Dalam bagian ini termasuk adanya penyempurnaan gereja, pernikahan gereja, kelahiran anak laki-laki, penyingkiran gereja ke padang gurun, dan peniupan 7 sangkakala. Jadi perlu kita ingat di sini, meterai yang ke-7 ada beberapa peristiwa. Penyempurnaan gereja, pernikahan gereja antara Kristus dengan gerejanya yang sudah sempurna itu, lalu kelahiran anak laki-laki. Anak laki-laki ini saya tegaskan bukan Yesus. Karena anak laki-laki ini adalah perwujudan secara rohani antara Kristus dan gerejanya. Kristus dan gerejanya itu menikah secara rohani. Ya, kalau Kristus dan gerejanya menikah secara rohani, maka anak laki-lakinya juga secara rohani. Tidak mungkin menikah secara rohani, lahirnya jasmani. Kalau kita berpendapat bahwa anak laki-laki ini jasmani, kita nggak konsisten. Karena kita mengatakan bahwa pernikahannya secara rohani. Jadi apa ini? Anak laki-laki akan memerintah dengan gada besi. Kalau kita artikan Kristus dan gerejanya menikah secara rohani, maka akan melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki ini selalu mensimbolkan pemimpin. Dia memiliki otoritas.
dia memiliki kekuasaan. Jadi ketika Kristus dan gerejanya menikah, maka Kristus dan gerejanya sudah satu, sudah bukan lagi dua. Memerintah bersama-sama. Jadi anak laki-laki ini buat saya pribadi itu bukan berwujud fisik, tapi itu berwujud rohani. Kalau ada pimpinan-pimpinan, bapak-bapak dari gereja kita yang sudah pernah mengajar kita, saya pun juga sudah terima eskatologi GPDI, bahwa anak laki-laki ini adalah fisik, lalu itulah yang dikejar oleh ular misalnya. Lalu kemudian anak laki-laki itu dibawa ke sorga, dan perempuan itu dikejar oleh ular. Nah, ini yang perlu didiskusikan ulang, sebab pernikahannya adalah secara rohani. Karena kalau gereja dengan Kristus menikah secara rohani lalu lahir anak laki-laki jasmani, ini yang tidak konsisten dan kita alami kelemahan. Nah, saya tetap anak laki-laki ini adalah otoritas. Otoritas yang dihasilkan antara Kristus dan gerejanya. Dan otoritas inilah yang mau direbut oleh iblis. Otoritas inilah yang mau diambil oleh iblis. Karena ini masih ranah penafsiran, saya berusaha untuk menyandingkan tafsiran lainnya. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah pernah terima PA tentang anak laki-laki itu adalah wujud fisik, ya nggak apa-apa, itu menjadi kekayaan. Cuma kalau kita pegang itu, maka kita menjadi tidak konsisten, karena gereja dengan Kristus itu menikahnya tidak jasmani, tapi menikahnya rohani. Masa menikah rohani, lalu kemudian lahir jasmani. Argumentasi yang sering dibangun adalah seperti Maria yang mengandung bayi Yesus. Itu adalah Roh Kudus yang mengandung. Nah, Roh Kudus yang mengandung bayi Yesus ini bukan berarti Roh Kudus kawin sama Maria secara rohani, bukan. Sehingga analogi itu juga tidak tepat. Ya, perbandingan itu juga tidak tepat. Nah, saya sendiri sebagai anak GPDI, putra GPDI, saya lahir di GPDI, dalam kandungan juga di GPDI, maka saya ingin memberi pendapat lain. Dan mungkin ini bisa didiskusikan lagi, bahwa anak laki-laki ini, kalau Kristus dan gerejanya itu menikah secara rohani, maka anak laki-lakinya juga harusnya bermakna rohani juga. Nah, saya lebih cenderung kepada otoritas. Dan otoritas inilah yang ingin diambil oleh iblis, direbut oleh iblis. Ya, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi ini hanya penafsiran, bukan berarti saya berbeda dengan om-om yang ada di level pimpinan, bukan berarti saya berbeda dengan guru-guru soal kitab, tapi karena ini ranah penafsiran, maka bolehlah saya juga menafsir juga. Yang jelas saya tidak lari dari doktrin GPDI. Ini hanya alternatif tafsiran saja. Tapi kalau tetap semuanya mau anak laki-laki itu adalah fisik, jasmani, ya silakan, tidak apa-apa. Cuma harus bisa dijawab, apa iya menikah rohani kok lahir jasmani? Nah, penjelasannya seperti apa? Yang pegang pandangan ini harus bisa menjelaskan. Ya, saya lanjutkan. Selain kelahiran anak laki-laki, terjadi juga penyingkiran gereja, lalu kemudian peniupan 7 sangkakala. Ya. Nah, kita sudah selesaikan topik Triple Seven yang pertama, yaitu tentang 7 meterai. Sekarang kita lanjutkan dulu. Saya ingin ambil waktu kira-kira 10-an menit, baru kemudian kita break. Saya akan ganti slide terlebih dahulu. Baik, Triple Seven yang bagian kedua, yaitu 7 sangkakala dan 7 cawan murka. Tadi sudah saya katakan, meterai yang ketujuh di dalamnya ada beberapa peristiwa.
penyempurnaan gereja, pernikahan gereja, lalu kemudian kelahiran anak laki-laki, dan kemudian peniupan 7 sangkakala. Nah, sekarang kita mau fokus kepada peniupan 7 sangkakala, yaitu sangkakala 1 sampai dengan sangkakala yang keempat. Setelah itu baru kita break. Pembahasan di 777 bagian yang kedua, seputar sangkakala dan cawan murka. Keempat sangkakala pertama, sangkakala kelima, sangkakala keenam, sangkakala ketujuh, 7 cawan murka Allah, dan nanti kita tutup dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita mulai dulu, kita bahas seputar sangkakala dan cawan murka. Jadi ada baiknya sebelum membahas sangkakala 1 sampai sangkakala 7, kita harus tahu dulu pengantarnya. Seakan-akan ini sebuah pengantar dulu untuk membahas 7 sangkakala. Nah, peniupan 7 sangkakala terjadi setelah pernikahan Kristus dengan gerejanya dan pemeteraian 144.000 orang. Saya sedang tidak membahas pemeteraian karena topik kita adalah 777. Lalu, peniupan sangkakala didahului dengan bunyi huruf dan halilintar dahsyat di bumi sebagai akibat dilemparkannya pedupaan emas berisi api oleh malaikat Tuhan. Jadi sangat ngeri. Sebelum ditiup itu sudah ada halilintar dahsyat di bumi. Lalu sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-3 menurut doktrin GBDI itu terjadi menjelang masa antikris. Sangkakala ke-4 terjadi pada masa awal antikris. Sangkakala 5, 6, 7 terjadi selama masa antikris hingga kedatangan Kristus. Jadi, peniupan 7 sangkakala ini periodik. Peniupan 7 sangkakala ini memakan waktu yang relatif panjang. Baik. 7 malaikat peniup sangkakala sama dengan yang menumpahkan 7 cawan murka. Kemungkinan besar 6 malaikat peniup sangkakala dan pemegang cawan murka adalah jenis serafim. Karena serafim menurut Yesaya pasal 6 adalah kelompok malaikat yang ada di tahta Allah. Lalu kemudian sangkakala ke-7 yang meniup penghulu malaikat. Tinggal 2 penghulu malaikat, Mikael dan Gabriel menurut Alkitab. Tapi kalau saudara lihat di Google, ya dilihat dari sumber-sumber lain, sumber-sumber agama Persia, sumber-sumber dari agama Yahudi, penghulu malaikat itu ada 7. Ya, di situ ada Rafael, ada Sopiel, ada 7 selain Mikael, Gabriel, dan Hillel. Tapi bagi kita cuma ada 3. Hillelnya sudah jatuh, tinggal 2. Nah, saya lebih cenderung yang meniup ini adalah Mikael, yang meniup sangkakala yang ke-7. Sangkakala ke-7 disertai beberapa peristiwa, yaitu kebangkitan, pengubahan tubuh, serta penumpahan 7 cawan murka. Berarti khusus sangkakala ke-7, peniupannya panjang sekali. Membutuhkan waktu berhari-hari karena peristiwa yang ada di dalamnya banyak. Ya, kita mulai membahas keempat sangkakala yang pertama. Sangkakala pertama, hujan es dan api bercampur darah. Wahyu 8 ayat 7. Sepertiga tumbuh-tumbuhan di bumi dihancurkan. Ini adalah bencana terhebat yang belum pernah terjadi melampaui karakter sistem alam. Peristiwa ini adalah benar-benar literal, tetapi juga supernatural. Hujan es dan api, bayangkan saudara, dingin dan panas bercampur. Bahkan di dalamnya juga ada darah. Nah, ketika ditumpahkan ke bumi, maka sepertiga tumbuh-tumbuhan di bumi hancur. Belum pernah ada fenomena alam seperti ini. Nggak bisa dijelaskan secara lengkap, secara sempurna dengan teori alam atau ilmiah.
Karena ini terjadi literal, visual, physically, tetapi ini supernatural. Karena sulit dijelaskan secara ilmiah. Ya. Korbannya apa? Sepertiga tumbuh-tumbuhan di bumi. Tentu ini akan berdampak bagi manusia juga. Lalu, sangkakala kedua, ketika ditiup, seperti gunung besar yang menyala-nyala dilemparkan ke dalam laut. Sasarannya, korbannya adalah sepertiga laut tercemar yang menyebabkan sepertiga makhluk laut mati. Sepertiga kapal-kapal di dunia terbakar. Istilah host dalam bahasa Yunani yang memiliki arti seperti, mirip, ya, seperti, menunjukkan bahwa sesuatu yang besar itu bukan gunung. Namun materialnya menyerupai gunung, bentuknya mirip dengan gunung. Apakah itu meteor? Apakah itu benda dari mana? Kita tidak tahu. Yang jelas, sepertiga laut di seluruh dunia ini menjadi korbannya, termasuk penghuni-penghuni laut juga. Sangkakala yang ketiga, yaitu bintang yang jatuh. Ya. Bintang yang jatuh. Wahyu 8 ayat 10-11. Sepertiga air tawar ini yang menjadi objek sasarannya. Sepertiga air tawar tercemar. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bintang jatuh. Bintang jatuh yang menyebabkan sepertiga air tawar tercemar itu bernama Absinthus. Nah, beberapa orang penafsir bahwa Absinthus itu adalah Arius. Arius itu pemimpin bidat yang menolak Tritunggal. Arius itu adalah pemimpin bidat yang dikeluarkan ya oleh gereja setelah Konsili Nisea. Nah, Arius ini dianggap sebagai penggenapan dari Absinthus. Karena pengikut Arius itu banyak banget. Sekarang ini juga masih ada banyak orang yang menolak Trinitas. Dan itulah yang disebut dengan Absinthus yang bisa mencemarkan sepertiga air tawar, dan air tawar itu ada di bumi, di mana manusia tinggal. Manusia juga minumnya air tawar, tidak minum air asin. Nah, itulah tafsiran atau pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Bapak Ahamande menyebut Absinthus ini adalah hamba Tuhan yang terkenal yang nantinya akan jatuh dan kemudian akan menyeret sepertiga manusia, akan mencemarkan sepertiga air tawar. Dan ini menunjuk kepada antikris yang nantinya akan muncul di Wahyu pasal 13. Tetapi ada pendapat lain bahwa Absinthus adalah jenis tumbuhan yang rasanya pahit di Palestina. Absinthus diterjemahkan dengan istilah ipuh, getah pohon yang beracun. Material yang mematikan ini dipakai Allah untuk menghukum manusia durhaka. Jadi saudara, kita bisa lihat di sini bintang jatuh yang dimaksud itu ternyata adalah Absinthus. Bintang jatuh ini ternyata adalah bongkahan getah beracun yang dilemparkan oleh Allah untuk mematikan air tawar. Dan itu akan menyengsarakan manusia, karena air tawar jadi beracun, jadi tercemar. Nah, ketika manusia mau minum, mati. Kalau nggak minum, haus, ya, mengalami dehidrasi, dan seterusnya. Ada seorang tokoh yang bernama Walford menyebut Absinthus sebagai benda raksasa yang akan terbakar pada saat memasuki atmosfer bumi. Benda itu mengandung unsur kimia yang menyebabkan air menjadi pahit dan mematikan. Lalu kalau begitu, kita mau pilih yang mana? Ini semua tafsiran. Nah, kalau tafsiran, itu selera, saudara. Saudara mau pegang Arius, saudara mau pegang pendapat Omande, saudara mau pegang pendapat Absinthus itu jenis tumbuhan, saudara mau pegang pendapat dari Walford, ini semua adalah selera. Ya, saudara mau berpendapat yang mana, karena ini ranahnya tafsiran. Karena peristiwanya kan belum terjadi. Nah, kalaupun benar yang mana, bagi kita juga nggak ada masalah,
karena kita dilindungi oleh Tuhan. Apakah kita sudah disingkirkan di meterai yang di sangkakala yang ketiga? Belum. Ya, kita menjelang untuk disingkirkan, tetapi kita sudah menikah dengan Kristus. Berarti kita sudah alami perlindungan oleh Kristus. Sangkakala yang keempat, setelah ini kita break, yaitu kegelapan. Wahyu 8 ayat 12. Sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Ketika benda tersebut kehilangan fungsinya. Sangkakala 1 sampai dengan 4 itu berhubungan dengan alam. Ya, saudara tadi lihat. Jadi ada laut yang kena, ya, tumbuh-tumbuhan sepertiga tumbuhan kena, sepertiga air tawar tercemar, sepertiga benda-benda penerangan kehilangan fungsinya. Ini semua terkait dengan alam, baik di atas, baik di bawah, air tawar, air asin, tumbuhan semua kena. Dan ini sangat mengerikan. Tetapi kemudian ada suara burung nasar yang berkata, celaka, celaka, celaka. Artinya apa? Meskipun sudah hebat 4 sangkakala itu, ya, menghasilkan dampak yang sangat merugikan, tetapi masih ada 3 celaka lagi. Masih ada 3 sangkakala lagi. Jadi peristiwa ini sangat mengerikan, tetapi belum ending. Masih ada 3 sangkakala, 3 celaka lagi. Nah, seperti apa itu? Kita break dulu sejenak, ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih untuk Pak Denny di sesi awal. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, maaf. Tolong mengisinya. Terus tolong menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan seputar materi yang diberikan pada malam hari ini. Saat ini bagi Bapak Ibu yang ingin ke toilet atau minum atau ngemil, silakan dipersilakan untuk beberapa menit, ya. Beri makan. Panggil tuh Rika. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya ditunggu di chat room. Yang tadi masih bingung mau ditanya ulang. Memang GPDI ini pos. Diingatkan juga ya, tadi sempat ada yang bersin, saya juga kaget, tapi nggak tahu siapa. Jadi tolong dicek ya HP-nya, mungkin nggak sengaja kebuka gitu ya. Jadi kita ada 3 penafsiran pra sebelum tribulasi, kedatangan Kristus itu orang yang diangkat itu. Pra. Ini tadi saya lihat Indi yang belum di-mute, mungkin Indi bisa mute dulu ya Indi ya, dicek HP-nya. GPDI adalah pos. Kita harus alami penganiayaan dulu, baru kedatangan Kristus. Pos. Berarti bagi orang yang kudus dia disingkirkan dari patut keluar. Tante Kim, boleh di-mute? Dimati speakernya. Istirahat. Dian. Ya. Ya. Ini catatannya bisa kita minta kan ya? Sudah di-share di grup jemaat nanti. Oh, Kameta nggak ada ya di grup jemaat. Ya. Oke, nanti dikasih ya. Itu bukan jemaat soalnya.
Penyusup. Nanti dikasih ya Japri ya. Aku minta PPT-nya ya. Tadi aku mau recording, tapi ternyata udah pada di recording ya. Aku mesti ada izin soalnya dari. Ya, betul harus dari host. Akan di ini sama negara. Iya, betul. Makanya pelihara. Dipelihara. Janda-janda dipelihara oleh negara. Pak Eli langsung kayak gini kepalanya. Pak Eli. Pak Eli itu nama lainnya sekarang kok Jet Li. Woi sih, kok Jet Li. Ya. Sudah ditahbiskan. Aduh coba lagi gini tuh ada delivery makanan gitu ya, konsumsi gitu kan. Kita mah ada, Kak. Aduh, aku nggak ada. Coba itu ya dilihat dulu ini. Aduh. Coba kasih contoh bawa disebarin, dikirim pakai Gojek gitu atau Aku hanya teh manis saja, maaf ya. Kan biar tambah manis. Oh iya, kan janda ya, janda. Gue Pak Ferdi aja ketawa. Lagi kuliah. Lagi kuliah. Jadi ya sebetulnya ya, nah ini aja kita kan Pak Denny-nya lagi istirahat ke toilet dulu kan. Jadi sebetulnya lebih baik kita duluan meninggal apa enggak sih? Nanti coba tanya ke Pak Denny, apa memang semuanya akan dibangkitkan dulu baru kita mengalami antikristus gitu semuanya? Itu minggu lalu udah dibahas sih sebetulnya. Boleh ditanya lagi di chat room. Biar saya catat ya. Boleh diulang lagi pertanyaannya. Nanti Kameta tulis di chat room aja. Masa dicatat nggak apa-apa? Aku catat ya, nanti aku bacain, oke? Nggak usah. Nggak apa-apa, yang lain pasti lupa juga. Itu saya ikut PA. Bukan. Dari Amerika. Setuju, Kamera. Siapa yang setuju? Hai Miss Meta. Hai, siapakah itu? Gisel. Gisel. Kok belum tidur sih? Belum ada nonton. Oh, lagi nonton. Ada ulangan nggak besok? Ada tes nggak? Lanjut untuk membahas sangkakala yang ke-5, 6, dan 7. Ya, saya tampilkan terlebih dahulu. Ya. Sangkakala yang ke-5. Ya. Di sangkakala yang ke-5 ini kita melihat tentang serbuan. Saya cek dulu, saudara. Saya salah. Mohon maaf, ini tulisannya sebentar ya. Saya mohon maaf dulu. Ya, sangkakala yang keempat, sangkakala yang ke-5, serbuan roh-roh jurang maut bagaikan belalang ganas. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Apa yang dimaksud dengan roh-roh jurang maut bagaikan belalang ganas? Hal ini menunjuk kepada kekuatan jahat di jurang maut yang dilepaskan untuk menyerang manusia. Kata bagaikan hanya menunjukkan kemiripan. Namun kekuatan jahat yang berbentuk belalang ganas ini dapat dipahami secara literal
di mana binatang ini dipakai Allah untuk menyiksa orang-orang durhaka. Saudara, kita tahu bahwa kalau orang yang mati dalam Kristus itu ditaruh di Firdaus. Dasarnya apa? Yaitu ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia berkata kepada penjahat yang percaya kepadanya, bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lalu kemudian, kalau kita lihat cerita Lazarus dan orang kaya, menunjukkan ada dua tempat, satu di atas, satu di bawah, yang itu disebut dengan Firdaus, dan yang di bawah adalah alam maut. Nah, ternyata di alam maut itu tempatnya panas, tetapi bukan neraka, dan juga ada binatang-binatang yang Tuhan pakai untuk menyiksa orang-orang yang masuk Hades, masuk alam maut. Nah, di sangkakala yang kelima ini, binatang-binatang itu diluncurkan oleh Allah untuk menyerang manusia yang ada di bumi. Jadi, binatang ini benar-benar binatang. Tetapi kata bagaikan, ya, bagaikan belalang belum tentu belalang, tapi mirip belalang dan ganas. Lalu kemudian, ya, sangkakala yang ke-6, setelah kita selesaikan sangkakala yang kelima, sangkakala yang ke-6 itu ada pasukan tempur yang berjumlah 200 juta orang. Itu ada di Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Pasukan ini berasal dari dekat Sungai Efrat yang akan membunuh sepertiga jumlah penduduk dunia yang tidak mau bergabung dengan mereka. Kemungkinan besar berasal dari Timur Tengah yang akan menggunakan persenjataan canggih dan mematikan. Nah, awal-awalnya antikris itu ketika muncul di sangkakala yang keempat, antikris itu tidak disukai. Ya, banyak yang tidak suka dengan antikris. Tetapi kemudian dengan pengaruhnya, dengan taktiknya, dengan kepandaiannya, maka dia bisa mempengaruhi banyak orang. Sehingga dia punya banyak pengikut, pengaruhnya semakin luas. Bahkan pasukan-pasukannya sudah bergabung yang rencananya ingin melawan antikris, nantinya akan bergabung dengan antikris untuk masuk dalam perang Armageddon. Salah satu pasukan besar nanti yang akan bergabung dengan antikris adalah yang berasal dari dekat Sungai Efrat. Dengan koalisinya, jumlahnya 200 juta, saudara. Jadi kalau dekat Sungai Efrat, itu kemungkinan besar berasal dari Timur Tengah. Yang tidak suka, yang benci, yang kemudian bergabung dengan antikris, benci kepada orang-orang percaya, benci kepada umat Allah Israel. Dan mereka sudah mulai menyebarkan pengaruh. Mereka ingin semua orang bergabung dengan mereka dan mendukungnya. Kalau tidak, mereka akan bunuh. Nah, di sangkakala yang ke-6 ini, kekuatan hebat akan muncul dari Timur Tengah. Bayangkan, saudara, tentaranya itu 200 juta loh, saudara. Indonesia saja, jumlah tentara kurang lebih 500.000 sampai 600.000. Israel sekarang ini semua tentara, karena wajib militer. Orang Yahudi di sana ada 6 juta. 6 juta itu tentara semua. Perempuan juga ikut wajib militer. Nah, ini nanti di sangkakala ke-6, tentaranya 200 juta. Kalau yang tidak mau bergabung dengan mereka, akan dibunuh. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, akan terjadi kudeta di mana-mana. Karena militer nanti akan berkuasa. Militer negara satu dengan militer negara lain akan bergabung, membentuk kekuatan yang sangat besar. Memang tadinya beberapa kelompok akan melawan antikris, tapi kemudian malah akhirnya mereka bergabung dengan antikris. Inilah yang terjadi di sangkakala ke-6. Tapi jangan khawatir, sangkakala yang keempat kita sudah disingkirkan.
sangkakala 1, 2, 3 yang menyerang tumbuhan, yang menyerang laut dan yang menyerang air tawar, itu kita sudah menikah dengan Kristus secara rohani. Sehingga kita diproteksi oleh Dia. Nah, tetapi orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tidak disingkirkan, mereka akan kena sangkakala yang keempat. Mereka juga akan kena sangkakala yang kelima. Mereka akan juga kena sangkakala yang keenam. Ya, tadi ada binatang-binatang ganas dari jurang maut yang dilepaskan. Lalu kemudian sangkakala yang keenam, mereka akan mengalami tekanan berat dari 200 juta tentara dari Timur Tengah. Ya, saya bisa memberikan geografis Timur Tengah karena ada Sungai Efrat di situ. Ya. Lalu kemudian kita berpindah ke sangkakala yang ke-7 atau sangkakala yang terakhir. Nah, sangkakala yang ke-7 ini adalah sebuah pengumuman bahwa penghukuman sudah hampir selesai dan kedatangan Kristus telah tiba. Ya. Nah, di dalam Wahyu pasal 10 ayat 7, dalam terjemahan NIV kalau tidak salah, di situ dipakai kata but in the days. Jadi days-nya ini jamak. Ya, peniupan sangkakala yang ke-7 terjadi sangat panjang dan butuh waktu berhari-hari. Seperti pembukaan meterai tadi, meterai yang ke-7 itu juga memakan waktu yang sangat panjang karena ada beberapa peristiwa di dalamnya. Beda dengan meterai 1 sampai meterai 6. Tetapi meterai 1 itu sudah dibuka dan menuju kepada puncaknya, demikian juga 2, 3, 4, 5, 6. Nah, meterai yang ke-7 meskipun belum dibuka, tapi begitu dibuka dia butuh waktu yang sangat lama juga. Karena adanya 4 peristiwa tadi. Dan kemudian ketika kita sampai kepada sangkakala yang ke-7, dan ini juga termasuk peristiwa di meterai yang ke-7, ternyata ini juga butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu berhari-hari. Kenapa? Karena Allah mau menuntaskan penghukumannya dengan 7 cawan murka. Setelah itu ada peristiwa kebangkitan orang-orang percaya yang sudah mati dan pengubahan tubuh orang-orang percaya. Baik. Di situ saya tampilkan ada diagramnya, ada gambar trompet di situ. Trompet 1 sampai dengan trompet yang ke-7 dan ada penjelasannya dalam bahasa Inggris dan kemudian ada ayat-ayatnya. Ya, sekarang kita berpindah ke huruf F, penumpahan 7 cawan murka. Jadi 7 cawan murka ini ada di sangkakala yang ke-7. 7 sangkakala ada di meterai yang ke-7. Makanya saya istilahkan 777. Karena peristiwanya sambung menyambung, peristiwanya kait-mengkait. 7 sangkakala ada di pembukaan meterai yang ke-7. 7 cawan murka ada di peniupan sangkakala yang ke-7. Penumpahan 7 cawan murka ini dilakukan oleh 7 malaikat yang sama dengan peniup sangkakala. 6 jenis serafim, 1 Mikael, penghulu malaikat. Ditumpahkan sekaligus, berurutan susul menyusul oleh ke-7 malaikat tersebut. Sekaligus itu maksudnya tidak ada jarak yang panjang, tidak ada jarak yang jauh. Ya, jadi bisa dikatakan hampir bersamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak bareng ya, tidak bersamaan sama, tetapi juga tidak butuh jarak yang lama. Tumpahkan dulu, nanti 1 tahun, baru penumpahan kedua, tidak. Tapi cepat, ya, sekaligus tapi terurut, susul menyusul. Uraian tentang cawan murka dijelaskan secara urut, meskipun teknis penumpahannya bersamaan. Bersamanya bersamaan susul menyusul. Reri mengatakan 7 malaikat yang melakukan penghakiman terakhir ini akan disuruh menjatuhkan penghakiman tersebut sekaligus, yang susul menyusul tanpa jeda yang panjang. Urutan penjelasannya adalah penumpahan cawan murka yang pertama, Wahyu 16 ayat yang kedua.
bisul yang ganas dan jahat, semacam kanker ganas yang tak terobati dan menyerang penyembah antikris. Inilah great tribulasinya. Kalau hanya sampai kepada sangkakala ke-6, mungkin tidak bisa disebut great tribulasi. Tapi begitu ada sangkakala yang ke-7, inilah great tribulasi, kesengsaraan besar. Bagi orang-orang yang tertinggal, dianiaya oleh antikris, lalu masih kena lagi serangkaian cawan, serangkaian sangkakala dan cawan, tetapi juga pengikut-pengikut antikris juga mereka akan kena penderitaannya diakibatkan oleh sangkakala-sangkakala dan 7 cawan murka. Bisul ganas, kanker ganas yang tak terobati. Ini ngeri sekali, saudara. Tapi gereja Tuhan sudah tidak ada di bumi. Lalu cawan yang kedua, terurut cepat sekali. Begitu pertama langsung kedua. Air laut menjadi darah selama penghakiman, sehingga semua binatang laut mati dan menyebabkan polusi alam yang menyengsarakan penduduk dunia. Jadi ini laut yang kena. Kalau tadi tubuh manusia, kalau ini laut, dan menyebabkan semua binatang laut mati. Ya, kalau sangkakala yang kedua tadi itu sepertiga. Tapi kalau cawan murka yang kedua, ini semua penghuni laut. Ya. Lalu kemudian, cawan murka yang ketiga, Wahyu 16:4-7. Air sungai dan semua mata air menjadi darah. Mirip peristiwa di Mesir. Menjadi pelengkap bagi penghukuman sangkakala ketiga, di mana air menjadi pahit, beracun oleh karena absintus. Tetapi sangkakala yang ketiga itu cuma sepertiga air tawar. Cawan murka yang ketiga, seluruh air tawar, seluruh mata air. Keadaan yang sangat menyusahkan, bahkan ya banyak memakan korban jiwa. Ketika semua sungai, mata air tawar menjadi darah. Mau tidak mau mereka harus minum itu. Dan itu bisa mendatangkan penyakit dan mendatangkan kematian. Cawan murka yang keempat, Wahyu 16:8-9. Matahari menjadi sangat panas dan menghanguskan manusia. Penduduk bumi menderita luka bakar, dehidrasi parah namun tidak sampai mati. Penderitaan super hebat terjadi namun tidak membuat penduduk bumi bertobat. Mengapa, saudara? Karena teknologi akan maju dan semakin canggih. Ketika hasil laut semuanya mati, manusia masih bisa bertahan hidup dengan teknologi. Maka tadi saya katakan rekayasa makanan sedang dikembangkan. Ya, rekayasa makanan itu sedang dikembangkan. Oh, maaf ini saya belum pindahin ya. Iya, maaf. Sekarang yang keempat ya. Jadi mungkin tadi terlewat. Yang pertama ini bisul yang ganas. Yang kedua ini adalah air laut menjadi darah. Yang ketiga ini air sungai, dan sekarang yang keempat. Cawan murka 1, 2, 3 tidak membuat manusia mati semua. Ada yang mati tapi tidak semua. Cawan murka 1, 2, 3, 4 tidak membuat manusia bertobat karena teknologi akan semakin canggih. Mereka masih bisa bertahan hidup karena ilmu pengetahuan, karena teknologi. Ya, kalau hasil laut nggak ada, kami masih bisa hidup. Kalau ada bisul yang katanya nggak bisa terobati, kami masih bisa mencegahnya. Kalaupun ada yang sudah kena, mati ya sudah. Tetapi kalaupun ada yang belum kena, kami masih bisa mencegah dengan teknologi. Kalaupun ada yang kena, kami masih bisa memperlambat memperlambat kematian dengan teknologi. Jadi mereka nggak pernah mau bertobat. Matahari menjadi sangat panas dan menghanguskan manusia. Tetap tidak bertobat. Kenapa? Karena ada teknologi. Kepintaran manusia. Bagaimana caranya supaya bisa bertahan di panas yang sangat-sangat ekstrim. Dan Allah sudah pernah membuat pengakuan di Kejadian pasal 11. Mulai hari ini, apapun yang dibuat oleh manusia,
terlaksana. Manusia bisa membuat bunker di kedalaman berapa ratus meter di bawah tanah, yang membuat mereka menjadi terhindar dari sengatan matahari yang ekstrim. Teknologi itu yang akan melindungi mereka, kepintaran-kepintaran mereka, dan akhirnya mereka tidak bertobat. Tuhan izinkan itu. Persis seperti Fir'aun, Tuhan izinkan untuk nggak bertobat sampai seluruh tulah itu tuntas. Lalu kita berpindah ke cawan murka yang kelima. Wahyu 16 ayat 10 sampai 11. Tahta binatang. Inilah wakil antikris. Ya. Kalau saya lihat di Wahyu pasal 13, ya ada binatang yang keluar dari laut, tapi ada juga binatang yang keluar dari bumi. Dan tahta binatang ini lebih kepada wakil antikris, terkena hukuman dan kerajaannya menjadi gelap. Cawan murka 1-4 tidak membuat antikris bertobat, malah terus menghujat Allah. Secara khusus Allah mencurahkan murkanya atas binatang yang selalu ingin disembah. Inilah sebenarnya nabi palsu, asisten antikris, wakil antikris. Akibatnya pemimpin kejahatan itu merintih kesakitan karena kegelapan dahsyat, bisul, dan luka bakar. Jadi saudara, binatang ini membuat patung antikris. Ya, lalu kemudian semua orang suruh menyembah dia, suruh menyembah binatang itu yang menjadi wakil bagi antikris. Jadi karena dunia ini begitu luas, nggak mungkin antikris memerintah sendiri. Ada orang-orang yang sudah diberi delegasi, diberi kekuasaan untuk memerintah, dan bahkan mereka pun juga dieluk-elukan, dipuji, dikagumi ya oleh penduduk dunia karena menjadi tangan kanan dari antikris. Tapi para wakil antikris ini akan kena penderitaan hebat di cawan murka yang kelima. Nah, antikrisnya itu nanti yang di perang Harmagedon itu bersama dengan nabi palsunya. Tetapi hal ini tetap tidak membuat mereka bertobat. Ya, tidak juga membuat mereka mati. Nanti puncaknya di Harmagedon. Lalu kemudian kita berpindah ke cawan murka yang ke-6. Wahyu 12 ayat 12 sampai 16. Sungai Efrat akan mengering dan menjadi jalan bagi raja-raja dari timur yang punya tentara 200 juta itu tadi untuk bergabung dengan antikris dan nabi-nabi palsu melawan Kristus dan gerejanya. Melawan Kristus dengan pasukan malaikatnya. Ya, jadi nanti Kristus akan datang dikelilingi oleh para malaikat dan ada gereja Tuhan juga. Setelah 75 hari di awan-awan menerima mahkota. Sungai yang menjadi kebanggaan dunia, yaitu Sungai Efrat, itu mengering. Lalu menjadi perlintasan bagi para pemimpin dunia untuk bersatu melawan Kristus dalam perang Harmagedon. Mirip sekali dengan ketika Fir'aun dan pasukannya sempat menyeberang Laut Teberau. Dan akhirnya Tuhan tenggelamkan di situ. Nah, Sungai Efrat diizinkan Tuhan mengering untuk supaya raja-raja bisa menyeberang untuk bergabung kepada antikris yang berkerajaan di Israel. Ya, jadi antikris ini nanti akan bertahta berkerajaan di Yerusalem. Ya, lalu kemudian mereka akan bergabung, menyatu, lalu kemudian akan terjadi perang Harmagedon. Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel, pernah dikasih tunjuk sama local guide di mana itu lembah Armageddon itu yang diprediksi akan terjadi peperangan di situ nantinya. Apakah persis di situ atau tidak kita tidak tahu. Ya. Lalu kemudian kita masuk ke cawan murka yang terakhir, yaitu yang nomor 7, yaitu penghancuran dan malapetaka di segala tempat akan terjadi. Dan pernyataan sudah terlaksana menjadi penutup penumpahan cawan murka Allah. Bumi bergoncang, kota-kota runtuh, hujan es besar seberat 100 ton jatuh menimpa manusia di bumi. Gunung-gunung dan pulau-pulau runtuh kena gempa bumi yang hebat. Cawan murka ke-7 tidak membuat antikris dan para pengikutnya bertobat. Karena teknologi, karena pengetahuan mereka hebat, karena mereka bisa membuat bunker-bunker perlindungan, maka mereka tetap tidak bertobat. Tuhan izinkan semuanya itu karena harus terjadi yang namanya
perang Harmagedon. Puncak dari semuanya adalah Harmagedon, di mana antikris dan nabi palsu dikalahkan dan dilemparkan ke neraka. Antikris dan nabi palsu tidak melalui pengadilan, langsung dilempar ke neraka. Para raja, panglima, dan pasukan tewas, dan mayat-mayatnya menjadi makanan burung-burung di udara. Kenapa bumi kok belum dihancur leburkan? Karena menurut Petrus, nanti akan dilebur hancurkan dengan unsur api, bukan dengan unsur hujan es yang seberat 100 pon, bukan dengan unsur gunung-gunung dan pulau-pulau runtuh akibat gempa bumi, bukan. Tetapi dengan unsur api nanti pasca kerajaan 1000 tahun damai. Ya, Saudara bisa lihat di semacam diagram yang saya buat, 7 balls of wrath, ya, jadi 7 bokor, 7 mangkok, ya, 7 cawan murka. Ini ada semua 1, 2, 3 sampai dengan yang ke-7, dan ada penjelasan beserta ayat-ayatnya. Baik, kita sudah selesaikan dan waktunya masih ada lumayan panjang. Kita bisa masuk kepada sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Ya. Dian. Ini ada satu pertanyaan sih Om dari Bapak Kelly. Ya. Pertanyaannya itu kayak gini. Ini baru satu tapi yang masuk ya pertanyaannya ya. Mungkin yang lain boleh siap-siap juga untuk bertanya ya. Kalau yang Kameta tadi udah dibantu jawab sama Billy ya tadi ya. Menurut Om dengan situasi zaman sekarang. Itu bukan Bapak Kelly, itu Ivan. Hah? Ivan. Iya. Bapak Kelly baru menulis pertanyaan tapi ya, baru pertanyaan. Salah lihat. Oke. Dari Ivan. Sulit uang katanya, situasi politik akhir zaman. Nah itu katanya ada di situasi akhir zaman yang mana katanya Om? Budak kuning atau apa? Gitu. Yang mungkin bisa dijelaskan. Om Kelly diselesaikan dulu pertanyaannya Om. Terima kasih Om. Pak Denny. Pak Denny-nya masih mute tuh, suruh buka. Ya, maaf. Ya, jadi untuk situasi politik yang sekarang itu sedang menggenapi puncak dari pembukaan metre yang kedua. Kalau kemudian gempa bumi, kelaparan, ya, bencana alam, sakit, penyakit, sampar, wabah, itu sedang menggenapi puncak dari pembukaan metre yang ketiga dan metre yang keempat. Ya, lalu orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengalami tekanan berat, itu sedang menuju kepada puncak pembukaan dari metre yang kelima. Jadi kita belum kepada penipuan sangkakala, kita masih di pembukaan metre yang semakin menuju kepada puncak. Ya. Terus penginjilan yang berhasil juga, itu juga sedang menuju puncak dari pembukaan metre yang pertama. Dengan adanya teknologi yang canggih, Injil bisa diberitakan melalui media sosial, melalui internet. Ini juga akan menggenapi Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Karena sebelum Kristus datang, penginjilan harus tuntas terlebih dahulu. Dan sekarang pun sedang bergerak menuju ke sana. Matius 24 ya ayat yang ke-14, maaf. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Metre yang pertama adalah gerakan penginjilan dengan kuasa Roh Kudus. Dan ini akan terus terjadi hingga Matius 24 ayat 14 tergenapi. Ya, seperti itu, Pak.
jawabannya. Oke, Ivan apa sudah jelas? Harusnya udah jelas ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, kalau kita lihat tentang politik yang terjadi di dunia, misalnya Partai Demokrat sekarang menang. Lalu apa yang terjadi? Maka ada banyak sekali yang tidak bersesuaian dengan Alkitab akan tergenapi. Ya, LGBT bisa jadi pejabat, aborsi dilegalkan. Saya sudah menduga kalau Biden yang menang, maka tanda kutip kemerosotan-kemerosotan Alkitab akan terjadi di sana. Degradasi moral, degradasi iman akan terjadi di sana. Dan ini akan menuju kepada puncak dari penghukuman Tuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka gereja Tuhan juga harus berjaga-jaga karena ujiannya begitu berat. Sebab firman Tuhan katakan akan terjadi kemurtatan. Ya, akan terjadi kemurtatan yang begitu hebat. Hawa nafsu, keserakahan, semua akan terjadi begitu hebat dan atas nama HAM itu dilegalkan. Lalu kalau kita lihat Inggris keluar dari Eropa, itu menunjukkan bahwa memang Inggris dan Amerika khususnya yang konservatif, ya, yang kekristenannya bagus, memang akan dipersiapkan masuk sebagai gereja Tuhan yang sempurna. Nah, antikris yang akan kita bahas di 2 Rabu yang akan datang, saya kasih bocorannya, diprediksi muncul dari Eropa. Sehingga Uni Eropa yang tanpa Inggris ini sudah clear, ya, sudah lebih jelas bahwa antikris memang akan muncul dari sana. Selama Inggris masih ada di situ, belum, karena Uni Eropa termasuk Inggris, maka antikris tidak akan berasal dari situ. Nah, dengan adanya Brexit, lebih terang benderang lagi bahwa antikris memang akan muncul dari Inggris. Nah, penjelasannya yang lebih jelas nanti di 2 Rabu yang akan datang ketika kita bahas khusus tentang antikristus. Ya, baik. Oke, terima kasih Om Denny. Ya. Ini tadi ada pertanyaan juga ya dari Kak Meta ya. Kayaknya harus tanya juga ya karena tadi sempat dibahas juga. Kayak katanya Om ya, lebih baik kita meninggal dulu, maksudnya ya mati gitu ya. Atau gimana yang lebih baiknya gitu. Menurut Om Denny gimana, mungkin bisa dijelaskan? Ya, kan kita gereja Tuhan itu kan menikah secara rohani dengan Kristus. Jadi kita pasti kan dilindungi, sehingga kita nggak usah takut kalau dikasih umur panjang. Ya, jadi jangan takut dengan adanya great tribulasi karena kita nggak ada di sana. Nah, saya tidak senang dengan tanda kutip beberapa hamba Tuhan yang suka nakut-nakuti. Wah, nanti kamu ketinggalan, nanti kamu dianiaya oleh antikris, apalagi sekarang lagi lamanya barcode divaksin, ya, di dalam vaksin katanya ada logam, waduh, kacau semua. Microchip lah, wah takut ini, nanti kalau tertinggal kita dianiaya, lebih baik mati aja sekarang, kan pasti masuk surga. Nah, itu semua hal-hal yang tidak benar. Ya, hamba Tuhan memberitakan firman itu harus menyejukkan dan mensukacitakan. Karena Injil adalah kabar sukacita. Ya, jadi nggak usah takut kalau dikasih umur panjang. Ya, saya aja kepingin umur panjang. Masa ada yang kepingin mati duluan ya. Jadi kita nggak usah takut dengan apa yang akan terjadi ke depan. Sebab gereja Tuhan itu spesial. Dia saja mati di atas kayu salib untuk kita, apalagi cuma urusan antikris. Kecil bagi dia untuk melindungi kita. Yang penting kita setia, kita hidup sesuai firman, kita beritakan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Udah itu aja. Ya. Iya. Kak Meta, gimana, jelas? Gak usah takut, Kak Meta. Yang nggak takut kan memastikan saja. Ya Pak Denny, sorry. Ya saya pernah mendengar begini katanya kalau apa sih ketika terjadi antikristus itu katanya sih apa yang
yang sudah mati itu dibangkitkan kembali dan akan mengalami penganiayaan itu gitu, akan sama-sama mengalami penganiayaan itu benar apa tidak gitu. Nah, Kalau terus ya, pandangan GPDI tidak, karena kebangkitan orang percaya itu nanti setelah antikris dikalahkan. Tadi ada yang kelewat saya, setelah selesai perang Harmagedon, antikris dan nabi-nabi palsu ditangkap, dibuang ke neraka, lalu orang-orang percaya yang dalam Kristus dibangkitkan. Nah, kalau kita ini termasuk golongan yang masih hidup sampai akhir zaman, maka kita akan diubahkan dengan menggunakan tubuh kemuliaan. Jadi tidak benar sebelum antikris yang mati itu dibangkitkan untuk masuk aniaya, tidak ada dasar Alkitab sama sekali. Oke. Satu lagi boleh Pak? Satu lagi Pak? Yo, 10 juga boleh. Ya Pak, ketika kita nanti mengalami 777 yang kedua ya Pak ya, 777 yang kedua, apakah anak-anak Tuhan masih bisa berseru-seru kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan? Ya, kita kalaupun mengalami itu hanya sampai sangkakala ketiga. Sangkakala ketiga itu ya yang menyerang tumbuhan, menyerang laut, dan menyerang air tawar. Kita memang masih ada di bumi. Ya, kita belum disingkirkan, tetapi status kita sudah menikah dengan Kristus secara rohani, yaitu di meterai yang ke-7 itu. Nah, pastilah kita gereja Tuhan itu dilindungi. Nggak mungkin kita akan terdampak dari peniupan sangkakala 1, 2, 3 itu. Nggak perlu kita berseru, karena kita sudah menikah dengan Kristus secara rohani, secara otomatis diproteksi. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Ya. Jelas ya, Kak Meta? Ya. Sebetulnya banyak ya, sudah nggak apa-apa, dua dulu kan nggak boleh berturut-turut satu orang katanya. Iya, kita ganti dulu ke yang lain ya. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi, Om. Ya. Dari Ibu Liani. Kalau anak Tuhan yang tidak setia, hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa akan mengalami masa antikris? Nah, itu ini ada satu lagi, tapi nanti mungkin dibacakan sama saya. Ya. Baik, jadi yang disingkirkan adalah gereja sempurna. Sebelum disingkirkan, menikah secara rohani dulu dengan Kristus, baru disingkirkan. Nah, kategori gereja sempurna tentu saja anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita semuanya diselamatkan karena anugerah, ya, gratis. Tetapi kita menerima anugerah itu dengan iman. Nah, iman yang hidup menurut Yakobus adalah iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kalau anak-anak Tuhan yang tidak setia, hidup dalam dosa, mengaku Kristen, ini berarti imannya mati. Nah, kalau imannya mati, maka mengkhawatirkan sekali untuk bisa masuk ke gereja sempurna. Sangat-sangat mengkhawatirkan kondisi itu. Nah, oleh karenanya, kita ini harus membuktikan iman. Setia, hidup sesuai firman, sehingga kita adalah orang-orang Kristen yang imannya hidup. Karena menurut Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Atau dia ngaku Kristen, kelihatannya saleh, rohani, tapi hidupnya dalam dosa. Itu berarti munafikun. Ya, kata saudara-saudara kita umat Muslim, itu kaum-kaum munafikun. Dan orang-orang munafik itu persis seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Luarnya bagus, dalamnya tulang belulang kayak kuburan. Nah, kondisi-kondisi begitu mengkhawatirkan dia tidak bisa masuk sebagai gereja sempurna. Saya tidak berani memastikan orang-orang yang begitu akan ketinggalan di antikris, saya nggak berani. Tetapi saya juga nggak berani memastikan orang-orang yang begitu akan masuk gereja sempurna. Nah, karena itu, supaya pasti, ya kita buktikan iman kita. Supaya jangan masuk ke zona rawan itu, zona mengkhawatirkan itu, ya kita harus hidup sesuai firman. Ya, seperti itu. Ya. Oke, jelas ya, Ibu Liani.
kita akan masuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Om Daniel Kristanto. Dalam Daniel 21 disebutkan kambing jantan Nggak disebutkan ada. yang Pasal 21 nggak ada. itu Om. Daniel hanya sampai pasal 12. lah Nggak itu ada pasal 21. ya mungkin salah ngetik Om ya. Saya baca dari chat room aja. Oh, Ini di dalam Daniel di pasal 12 berapa ya? disebutkan. Daniel 8. Daniel 8 Dian. Oke. Daniel 8 ayat 21. Ya. Disebutkan kambing jantan, disebutkan raja dari Yunani. Apakah ini berarti antikris dari Yunani? Gitu Om. Ya. Apa yang dilihat oleh Daniel di kitab Daniel, baik ketika dia menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar maupun tentang domba jantan dan kambing jantan, itu semua sudah digenapi. Ya, semuanya sudah terjadi. Ya, ketika muncul kerajaan Romawi, itu berarti unsur dari patung yang keempat yang dilihat di mimpi Nebukadnezar itu sudah digenapi. Kalau baru kerajaan Yunani itu berarti baru yang ketiga, ya. Jadi Yunani sudah dikalahkan oleh Romawi. Nah, Romawi ini berada di Eropa juga, yang saat ini juga masih menunjukkan eksistensinya. Ya, kejayaan Romawi kemungkinan akan pulih, akan bangkit, tetapi saya tidak berani mengatakan bahwa antikris itu adalah paus dari Vatikan. Ya, saya nggak berani mengatakan itu. Yang jelas itu dari Eropa. Bisa saja dari Yunani, tetapi saya lebih cenderung kepada wilayah kekaisaran Romawi yang akan bangkit lagi di akhir zaman. Dan sekarang sudah bangkit. Ya, mereka punya persekutuan Eropa, Uni Eropa, Eropa bersatu. Mata uangnya satu, masyarakat ekonominya satu, ya semua serba satu. Nah ini yang harus menjadi sorotan kita, bahwa antikris kemungkinan dari situ. Nah, untuk lebih jelasnya 2 Rabu yang akan datang kita bicarakan. Ya. Baik. Gimana Om Daniel? Sudah jelas atau mau bertanya? Ya, oke. Terima kasih, Pak Denny. Ya, baik. Oke. Om, masih ada satu nih Om pertanyaan. Ya, silakan. Saya bacakan lagi ya Om ya. Ini dari Bapak Raymond. Tolong dijelaskan perbedaan. Ada perang Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 8 dan perang Harmagedon. Ya, baik. Ya, perang Harmagedon itu sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Nah, perang Harmagedon antara Kristus melawan antikris dan nabi palsu. Lalu kemudian perang Gog dan Magog adalah melawan iblis dan orang-orang yang berhasil disesatkan oleh iblis. Antikrisnya sudah nggak ada. Tetapi ada orang-orang yang disesatkan oleh iblis. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, dan juga orang-orang yang ada di 1000 tahun damai tetapi masih pakai kodrat lama. Nah, itu nanti akan disesatkan oleh iblis, lalu kemudian akan terjadi perang Gog dan Magog. Kenapa dipakai istilah Gog dan Magog? Karena menurut kitab Daniel, bahwa Raja Gog itu sangat benci kepada umat Allah Israel. Raja Gog dan sekutunya, jadi Raja Gog ini tidak sendiri, raja dari tanah Gog ini punya sekutu. Nah, sekutunya ini semuanya benci kepada orang Israel. Nah, oleh karena itu diistilahkan oleh kitab Wahyu dengan perang Gog dan Magog yang menjadi simbol bagi pasukan besar nantinya yang dipimpin oleh iblis yang sangat marah, sangat benci dan meluapkan amarahnya kepada umat Allah. Yaitu setelah kerajaan 1000 tahun damai nanti.
Nah, ada di channel YouTube saya, tetapi juga nanti kita akan bahas, kalau nggak salah ketika kita masuk di topik Kerajaan Milenium dan Langit Biru Baru. Ya, tetapi karena ini sebuah pertanyaan, saya harus jawab dulu. Bedanya itu, Armageddon lawannya Antikris, Nabi palsu, dan pengikut-pengikut raja-raja itu tadi, 200 juta tentara itu tadi, dan sebelum 1000 tahun damai. Kalau perang Gog dan Magog, wah ini lebih berat lawannya, yaitu iblis. Kalau di film-film kungfu ini musuh terakhir ini, ya, lawan terakhir. Gitu. Lalu kemudian iblis dengan siapa? Dengan orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua dan orang-orang yang pakai kodrat lama di kerajaan 1000 tahun damai. Mereka akan berhasil dihasut, lalu kemudian mereka akan berkumpul dan mengepung umat Allah. Tetapi kecil bagi Allah untuk mengalahkan, iblis ditangkap dan dilemparkan ke neraka tanpa penghakiman. Sementara orang-orang yang lainnya akan masuk ke pengadilan tata putih. Nah, itu nanti kita akan bahas di pokok bahasan yang terakhir. Ya, baik. Oke, nanti akan ada pokok bahasan sendiri ya Om ya. Ya. Mungkin untuk Bapak Raymond, gimana? Cukup? Cukup kayaknya ya, nggak ada jawabannya. Ya. Cukup ya. Terima kasih untuk semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi juga malam hari ini ya. Kita bersyukur udah masuk hari yang kedua ya. Maksudnya hari kedua ya untuk sesi 2 ini. Kita tetap doakan untuk selanjutnya akan lebih banyak lagi mungkin jemaat yang bisa ikut ya untuk mendapatkan berkat. Karena secara pribadi saya juga belajar tuh intinya sih tadi gitu ya, ada pertanyaan perlu takut nggak gitu ya, ya itu juga saya belajar juga ya untuk tidak takut. Ya, sepertinya sudah cukup ya pertemuan kita malam hari ini. Kita akan akhiri. Terima kasih untuk Om Denny, Tuhan berkati. Dan nanti saya minta Om Yance bisa menutup ya, Om Yance, untuk berdoa. Ya, mari. Bapa dalam surga, kami naikkan pujian syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh menerima pengajaran tentang kebenaran firman-Mu yang begitu penting bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih buat penjelasan yang Engkau sudah berikan bagi kami melalui hamba-Mu. Biar kiranya Roh Kudus menguatkan dan menolong kami, menerangi hati kami, lewat kebenaran ini membuat hidup kami semakin dekat dengan Engkau, semakin takut dan menghormati Engkau, dan semakin setia dalam mengiring melayani Engkau ya Tuhan. Dan Engkau terus tanamkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan terus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami terus berdoa buat hamba-Mu, kiranya terus Engkau pakai menjadi alat-Mu, Engkau urapi, sehingga setiap penyampaian firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang menerimanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pertemuan kami pada waktu yang akan datang kiranya juga Tuhan terus menolong sehingga kami dapat mengikuti seri demi seri dengan baik, sehingga membuat kami semakin mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, membuat kami lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Oke, mungkin yang lain juga bisa. Terima kasih ya kepada Om Denny untuk malam hari ini. Ya. Apa pengumuman? Terima kasih Om Denny. Sama-sama, Pak. Terima kasih atas berkatnya. Ya, foto dulu ya. Oh maaf, saya berubah jadi pakai tab nih. Mungkin Om Yance
Kan masih buka pen tuh, masih ada itu lu. Oh iya. Ya kan itu, masih ada nih. Yang pakai laptop, saya barusan buka ini nggak bisa screenshot. Nah. Oke, halaman kedua. Oke. Jadi siapa? Bye. Sip. Mas Eli, bilang-bilang dong. Oh iya, sok Ana ulangi. Halaman 1, 2. Senyum ya, halaman 1 diulangi lagi. Ulangi ya. Semua ready aja, ready. Halaman 2 siap-siap senyum, halaman 2 siap-siap senyum. Pokoknya senyum aja, atau halaman 2 3 siapa senyum aja. 4. Udah. Ada Peter Theodore. Mana? Berapa halaman Mas Eli? Itu. Ini bisa dulu. Baik, terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Denny. Pak Berdi angkat tangan, ada mau tanya? Sama Pak Yanto. Terima kasih. Pak Denny, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Sampai ketemu Di 3 semuanya minggu ya. lagi. Ya, sampai jumpa. Ya, terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Selamat malam Ya, semua. kita mau izin ya. Besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat ya. Amin. Jangan mimpi perang Armageddon ya hari ini. Semuanya Tuhan berkati. Pembili. Baik, Kak Moli. Terima kasih buat jemaat Tuhan. Terima kasih. Thank you untuk thank you ya. Meta nggak terpisah Kak Meta. Tenang, habis tenang. Ya, yang mau ngopi juga baca lah kopi. Ini kopinya udah siapin. Meta menit lagi. Elka, Bye Nathan.